Nanti saja kalau mereka, jangan lakukan cek profil ini kalau setelah mereka RUPS. Karena kalau mereka sudah RUPS, ini langkah selanjutnya, tahapan berikutnya adalah mengajukan permohonan kepada website kementerian, AHU, website AHU ya, SABH ini prosesnya. Tuntas itu. Nggak boleh, nggak bisa mereka nanti, Pak, nggak memenuhi syarat, Bapak rapat lagi. Nggak bisa juga kita begitu. Mengatur-atur PT untuk supaya mereka mengadakan rapat lagi. Karena ini teknis kita. Pak, kalau biaya belum Bapak berikan, ya, kalau kami yang menalangi, mohon maaf kami tidak bisa. Walaupun kita punya ada dana untuk itu, ya, tapi kalau kita menalangi semua apa yang diingin klien, apalagi walaupun klien itu klien yang prioritas, sudah langganan misalnya, enggak ada, kita jangan terpengaruh Bapak sekalian. Ya, karena subjektif ini kadang-kadang kita teledor nanti, ya, pas pengecekan profil beda. Oh, bukan ini, orang nggak ada di dokumen ini, nggak ada di perubahan-perubahan salinan-salinan yang diserahkan kepada kita tidak sesuai bagaimana project. Sedangkan waktunya tidak boleh lebih dari 30 hari. Ya, kalau kita diundang. Mepet sekali, 30 hari itu bukan waktu yang lama, itu sebentar. Ya, kalau kita ada punya kesibukan, ya, cepat itu waktu berlalu. Kemudian juga diperlukan detail skenario. Skenario ini kenapa penting ya? Karena nanti dia undang kita rapat RUPS di kantor dia jam 9, jam 13 nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena kita masih menunggu si pemegang saham, ya, yang lain, Pak. Supaya quorum, Pak. Janjinya dia hadir. Di mana dia sekarang, kata kita notaris? Dalam perjalanan, Pak. Jam 9, jam 10, 11, 12 sudah waktu makan siang. Misalkan. Belum ada tanda-tanda kehadiran si pemegang saham yang ditunggu-tunggu itu. Nah, ini Pak, skenario jelas. Senarionya jelas. Sampaikan, Pak, ini ada ketentuan dari kami. Kalau rapat jam sekian mulainya, molornya adalah tidak boleh lebih dari sekian menit. Maksimal sekian. Kalau tidak berarti saya notaris, ya, memiliki hak untuk tidak menghadiri. Nah, ini menariknya Bapak sekalian, bagaimana Pak seandainya notaris memang tidak hadir di situ? Bagaimana bentuk format aktanya? Ini mungkin kalau ini alasannya masih bisa, Pak. Ini tiba-tiba notaris diundang. Dari awal skenario ini jelas. Tiba-tiba, mohon maaf, hari H, notaris sakit. Sakit. Masuk rumah sakit. Tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, 1 hari menjelang H. Bagaimana, Pak? Dengan RUPS ini. Sedangkan notaris sudah mempersiapkan akta relas, akta berita acara. Tiba-tiba notaris sakit, tidak bisa melakukan aktivitas. Ini non teknis ya, sesuatu yang kadang-kadang tidak ada dalam skenario, tapi ini kadang-kadang mungkin bisa saja terjadi dalam praktik, ya, tiba-tiba sakit, kecelakaan dan lain-lain ya. Kalau notarisnya masih bisa beraktivitas, masih bisa mendengarkan, memperhatikan, melihat, membacakan, maka seandainya seluruhnya setuju, maka RUPS-nya asalkan tidak mengganggu ya, lagi-lagi tidak mengganggu. Misalnya di rumah sakit, rapat dipindahkan ke rumah sakit dengan syarat notaris tersebut, ya, bisa beraktivitas, ya, kecuali kalau kesehatan dan waktunya tidak bisa ditentukan ya, karena sifatnya adalah kasuistis. Sifatnya kasuistis ya. Nah, ini bisa dilakukan mendadak, tapi harus 100% semua sepakat. Atau ada yang kedua dilakukan ya. Disepakati mereka ya, ini boleh juga diundurkan waktunya. Ya. Mungkin diundurkan karena tidak ada yang mendesak, mungkin barangkali tidak ada hal yang mendesak. Biasanya kalau PT mendesak semua ya, namanya luar biasa, pasti butuh cepat.
tidak butuh waktu lama-lama. Ya, maka bisa diinisiatifkan mereka mengadakan rapat sendiri, mungkin draft yang ada dari notaris diganti oleh staf notaris dalam bentuk draft. Karena nanti dibuat di bawah tangan dalam bentuk draft, petunjuk kita notaris, mungkin notulennya, kirim ke email dari PT tersebut, ya, kirim ke atau secara lewat WhatsApp, ya, disesuaikan, ya. Mereka yang akan memprint, bukan kita notaris. Jadi mereka yang memprint, karena kalau di bawah tangan print kan kalau ada masalah kita yang dikejar. Kita kirim ke email, silakan print. Jadi ganti dalam bentuk, ya, notulen rapat di bawah tangan. Nanti kita yang akan buatkan akta PKR-nya. Maka hitungan tanggalnya adalah tanggal mereka rapat di bawah tangan. Bukan kalau di berita acara tanggalnya adalah dihitung 30 hari di berita acara. Tapi kalau notulen rapat di bawah tangan hitungannya adalah tanggal notulen rapat. Ya. Tapi dalam 30 hari tidak boleh lebih, ya, notaris boleh membuatkan akta PKR-nya, akta pernyataan keputusan rapat atau akta penegasan keputusan rapat, diwakili oleh satu orang atau lebih dengan melalui kuasa yang ditetapkan dalam rapat di bawah tangan tersebut. Jadi rapatnya di bawah tangan, tidak perlu dileges, ya. Notulen rapat di bawah tangan oleh mereka tidak perlu dilegalisir. Nanti kita buatkan aktanya, ya. Maka 30 hari itu dihitung mereka notulen rapat di bawah tangan, bukan akta pernyataan putusan rapat, hitungan mulai berlakunya, tapi mundur ke belakang. Ini rapat dia tanggal 1 Desember. Baru hari ini dia hadir. 1 Desember 2023 rapat di bawah tangan. Datang ke kantor kita pada 8 Januari 2024. Bagaimana? Apa kita bikinkan juga akta PKR-nya? Ya, undang-undang memperhitungkan hari tanggalnya dihitung sejak tanggal 1 Desember. Lalu bagaimana, Pak? Ya, suruh mereka rapat lagi. Tapi kadang-kadang prakteknya mereka bikin print lagi, tanggalnya diubah. Tanda tangan lagi, rapat-rapat nggak ada lagi, ya. Ini kadang-kadang repot juga. Ya, di print lagi. Iya, kalau ditandatangani ulang orang yang sama. Kalau ditandatangani sendiri, akal-akalan, ini bawa-bawa lagi. Makanya pertanyaannya, mana Pak yang lebih berat? Akta berita acara yang kita diundang dengan akta PKR. Kalau menurut saya yang lebih berat adalah akta PKR. Akta berita acara ini kan berat juga. Kita diundang. Tapi saran saya, Bu sekalian, kalau kita diundang dalam rapat di salah rapat di bawah apa relas, ini biayanya jangan kasih yang murah, ya. Biayanya harus tinggi. Ini kan berat ini. Harus lebih mahal malah biaya berita acara relas ini kalau kita diundang dibandingkan akta pendirian PT, lebih mahal ini. Kenapa? Pertama, waktu kita sudah terkuras untuk bisa menghadiri. Kedua, ya, ini istilah kalau kita tanda tangan akta di luar kantor ini hitungnya beda. Biasanya hitungan kita biasanya agak beda, ya, keluar dari kantor. Yang ketiga, ini risikonya berat ini. Ini keputusan ini bisa seperti apa kita tidak tahu, karena kita akan menceritakan jalannya UPS ini seperti apa. Laporan pandangan mata ini, ya, kan kita tuangkan dalam akta, ya, itu penting. Ya, ini saya katakan, ya, kita formulir isian ini sudah kita terangkan tadi, ya. Ini seperti ini modelnya, Ibu sekalian, ya. Ini formulir akta, ya, nama, alamat sesuai KTP, alamat sekarang, umur atau tempat tanggal lahir, nomor KTP, keperluannya apa? Akta apa yang tidak dibuat? Ini kosongkan, tapi tetap dia akan tulis nantinya, ya, jangan kita yang menambahkan. Tapi kita ini apa kira-kira nanti tambahnya kemudian. Apa bentuknya yayasan semua ini awal-awal, ya. Ini yang penting, ya, yang harus kita perhatikan, Bapak sekalian. Nah, ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan dalam tetapi hati-hati, Bapak sekalian. Di mana hati-hatinya?
tadi yang kita sampaikan, kenapa kok relas akta ini, berita akta relas ini lebih aman dibandingkan akta PKR, Pak? Ya jelas saja. Apa yang membuat akta PKR ini tidak aman? Nah, ini pertanyaannya, kenapa akta PKR ini? Pertama, siapa yang tahu apa benar-benar dia rapat huruf PS di bawah tangan atau tidak? Nggak menjamin, belum tentu. Yang kedua, apa benar mereka itu tanda tangan di daftar hadir apa betul atau tidak? Ketiga, ya, yang ketiga, semua redaksional yang ada di notulen rapat di bawah tangan itu harus isinya sama dengan akta PKR yang akan kita buat. Jadi tidak boleh akta PKR ini kita ubah dengan bahasa yang lebih enak, kita edit dengan bahasa yang lebih menarik. Ya, kalau kadang-kadang notulen dapat dibawa tangan oleh PT tersebut dengan dibuat dengan susunan kata-kata yang tidak tepat. Mohon maaf, amburadul. Tidak ada pencantuman pasal-pasal yang diubah. Tidak disebutkan di situ. Ya. Sampai-sampai kita apa nih maksudnya begini ya? Karena mereka mungkin melihat contoh-contoh di internet, buku-buku, contoh di salah rapat. Itu yang menjadi patokan mereka, kadang-kadang nggak sesuai. Maka kita dengan keadaan yang seperti itu, kita tidak boleh mengubah. Kita tuangkan apa yang ada. Tidak ada pasal, Pak. Ya, tidak usah sebutkan pasal. Tapi ketika pengaksesan, kita tahu pasal apa yang diubah. Oh, ini pasal 20 nih. Oh, ini pasal sekian nih. Kita harus tahu. Wajib tahu. Kita kan nggak tahu, Pak, kata pasal berapa yang diubah. Harus tahu. Dia katanya berubah tempat kedudukan, tapi pasal nggak sebutkan, Pak. Kita harus tahu. Lalu kita bikin nggak, Pak, perubahan di pasal 1 tentang perubahan tempat kedudukan. Kalau kata si notulen itu mengatakan tidak, ya nggak usah ditambah-tambahkan pasal. Isinya apa yang dia tulis, Bapak-Ibu sekalian. Justru kalau kita ubah redaksionalnya, inilah yang akan menjerumuskan notaris. Notaris bisa dilaporkan pidana. Pidananya di mana? Pidananya adalah pasal 263, 264, 266, ya 262 KUHP, membuat keterangan palsu pada akta otentik. Di risalah rapat notulen ini kan keterangan. Kita tuangkan, kita ubah sendiri dengan bahasa kita yang lebih enak. Contoh PKR-nya yang kita punya di kantor begini, Pak. Makanya saya buat seperti ini. Contoh dari Pak Endra begini, Pak, katanya. Contoh dari Pak ini begitu, Pak. Ya saya contohkan saja, Pak. Berarti Pak Endra yang salah. Karena waktu kemarin di Zoom di workshop katanya begini. Ya. Jadi kita notaris janganlah terbiasa dengan copy paste ya. Jadi tapi kalau notulen tadi ini di copy paste memang. Ya, nggak boleh diubah-ubah. Jadi nggak boleh diganti-ganti redaksional. Apa yang ditulis begitu. Kalau ditulis malah kita dipersalahkan. Ya, makanya nggak sedikit ya, mohon maaf notaris yang ya ada yang beberapa notaris yang kadang-kadang dipidanakan dengan akta PKR ini dibandingkan dengan akta relas berita acara. Karena akta relas ini adalah akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat. Ya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikatakan notaris berwenang membuat akta oleh notaris atau di hadapan. Kalau oleh itu relas. Akta pejabat, notaris yang membuat, notaris yang mengeluarkan. Kalau akta partage bagaimana? Akta partage itu yang dibuat akta yang di hadapan, yang sering kita buat sehari-hari dalam praktek. Ya, perjanjian kredit, perjanjian sewa menyewa, perjanjian, akta surat kuasa, akta perjanjian pengikatan jual beli, ya, dan akta-akta lainnya itu adalah akta partage, akta pernyataan keputusan rapat. Ya, nah ini. Jadi yang lebih aman apa? Lebih aman adalah akta berita acara. Minta biaya lebih besar, ya nggak apa-apa, Pak. Karena tanggung jawabnya, risikonya lebih berat. Berita acara, tapi aman. Nah ini, kalau PKR kerjanya lebih ringan, ya tinggal copy paste, enak nih. Biar sekian, nggak untung juga kita.
nggak repot kita, cuma copy paste. Bagaimana cara dia copy paste? Dikirim lewat soft copy-nya kita mintakan atau flash disk-nya atau kirim ke email. Ya, biasanya kita mintakan soft copy-nya atau kalau kita tidak mau, dia nggak mau rugi ya kita kasihkan ke dia flash disk kita ya, tolong kopikan ini atau kirim ke email supaya nanti ketika kita membuatkan akta PKR lebih gampang ya. Ini supaya tidak ada yang diubah. Yang diubah cuma awal dan penutup akta saja. Di premisnya yang kita ubah. Yang lainnya nggak boleh. Isinya keadaan mulai dari penentuan quorum, ketua rapat, apa yang ada kita copy pastekan di dalam akta PKR. Jangan pernah dilakukan perubahan, berbahaya. Ya, resikonya berat. Biaya yang kita minta tidak setinggi akta relas yang kita buat, tapi risikonya lebih berat. Kalau relas itu tidak ada risikonya bagi kita, karena kita yang buat. Cuma yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan, perbedaannya di akta berita acara itu tidak ada kata-kata para penghadap dan penghadap dicantumkan dalam akta. Loh kok begitu? Iya, akta relas ini dibuat oleh notaris. Penghadap itu tidak ada. Siapa yang tanda tangan di akta berita acara? Yang tanda tangan notaris dan saksi yang ada di akta. Loh, lalu mereka yang pemegang saham yang rapat itu, kapan tanda tangannya? Mereka tanda tangannya adalah lewat daftar hadir yang kita mintakan sebelum RUPS dibuka oleh ketua atau pimpinan rapat. Mana daftar hadir? Itu dasarnya. Boleh nggak dia tanda tangan di akta berita acara? Boleh, tapi tidak harus, tidak wajib. Cukup ketua rapat saja tanda tangan boleh. Itu semuanya nggak usah. Yang hadir itu nggak perlu. Cukup di daftar hadir sudah cukup. Jadi tidak dilarang, tapi tidak wajib. Yang wajib tanda tangan cuma notaris itu sendiri, karena ini akta oleh notaris, notaris yang mengeluarkan. Notaris yang tanda tangan. Ini saya yang menegaskan ini kata si notaris. Saksi yang ada, pegawai-pegawai kita itu tanda tangan. Makanya redaksionalnya beda. Demikianlah akta ini dibuat dan diselenggarakan di kota Surabaya dan lain-lain. Dihadiri oleh tuan ini dan sebagai saksi-saksi seperti biasa. Maka segera akta ini dibacakan kepada para saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi dan saya notaris. Nggak ada kata-kata para penghadap. Dalam rapat, separuh rapat, tiba-tiba pemegang saham keluar. Walk out ya. Dia sudah tanda tangan. Walk out dia, keluar. Nggak setuju. Ya sudah, nggak setuju. Tapi tanda tangannya sudah dilakukan. Daftar hadirnya sudah ada. Ya, meninggalkan ruang rapat. Sebelum rapat ditutup. Nggak apa-apa. Lalu bagaimana dengan akta notaris? Ya daftar hadir dasar kita. Dia nggak perlu tanda tangan, mau keluar, mau walk out, silakan. Itulah kelebihannya risalah rapat. Ya, udah biayanya tinggi. Jadi kalau kita notaris, pilih saja RUPS relasi ini daripada PKR. PKR kerjanya enak, ya, tapi risikonya berat juga. Tapi nggak usah khawatir kalau relas pun akta partai pun kita kerjakan, nanti kita bisa tambahkan ya pernyataan. Ya, kalau di akta kan walaupun di ini kita bisa tambahkan di akhir, tapi kadang-kadang kan ini penambahan terakhir boleh ditambahkan. Itu tambahan kita di akhir tentang kebenaran dokumen isi akta tanda tangan dalam akta ini adalah menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya. Oleh karena itu, ya, tanggung jawab sepenuhnya para penghadap bila mana kelak terjadi gugatan dan atau tuntutan hukum di kemudian hari. Ya, nah itu cukup kalimatnya. Jangan tambahkan juga. Oleh karena itu saya notaris dan saksi saya notaris dibebaskan dari segala ini. Jangan kalimatnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan jangan pernah mencantumkan redaksional seperti ini. Ya, ini secara psikologi kita sudah ketakutan. Akta kita ini kalau saya kata-kata dibebaskan ini kayak serem, ya, nggak perlu. Akta kita ini alat bukti yang sempurna, cukup dengan kalimat itu untuk sebagai penguat saja. Jadi kata saksi-saksi dibebaskan itu nggak usah. Mubazir, ya. Nah ini yang penting Bapak sekalian yang harus kita pahami dasar